Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Kekuatan sikap pasrah ini atau melepaskan atau menerima realitas ini saya rasa penting sekali. Skill yang kita miliki, ingat ya, ini kita bicara tentang skill. Memaafkan adalah skill, tidak pelit adalah skill, gitu ya. Mengelola emosi adalah skill, semuanya adalah hasil dari latihan kita yang berulang-ulang. Oleh karena itu tidak mungkin kita akan ahli memaafkan kalau kita tidak melatih untuk memaafkan. Kita akan sulit untuk memasrahkan kalau kita tidak melatih untuk memasrahkan. Jadi semakin apapun yang kita ulang-ulang, kita akan ahli di situ. Jadi katakanlah, kenapa aku pemarah? Karena emang tiap hari latihan marah. Kenapa aku julid? Karena tiap hari aku latihan julid. Dan yang namanya perubahan itu kenapa sulit? Kesulitan terjadi ketika kita tidak memilih hal yang sama di hari kemarin. Tidak memilih kebiasaan yang sama di hari yang kemarin. Maka hal yang paling penting untuk kita lakukan dalam perubahan hidup adalah merubah kebiasaan dengan latihan. Kata kuncinya adalah latihan. Jadi nggak ada orang yang hebat sih. Yang adalah orang yang terlatih atau orang yang tidak terlatih. Ya, makanya kenapa pengulangan itu penting banget. So teman-teman, terima kasih udah selalu ikut di Letting Go, dan semangat belajar kalian luar biasa. Dan yang paling penting, setiap apapun yang kita bahas, kita lebih bisa menerima gitu. Oke ya teman-teman ya. Hari ini kita akan lanjut karena kita udah masuk ke dalam fase dimana masuk ke bab yang namanya duka cita gitu. Jadi saya ulang-ulang dikit ya teman-teman ya. Dalam perspektifnya Hawkins, bahwa setiap energi itu dibagi menjadi dua frekuensi, vibrasi, di mana vibrasinya ini disebut power and force. Power adalah vibrasi yang membuat kita konstruktif, tapi force itu membuat kita menjadi konstruktif, jadi destruktif. Jadi gini, positif itu artinya membangkitkan, membangun, kalau negatif itu artinya menghancurkan. Nah jadi apakah energi atau emosi ini mau membangunkan atau mau membuat sesuatu yang lebih baik atau menghancurkan, itu adalah pilihanmu gitu. Ya, maka dibagi dua, ada power dan force gitu. Nah, Hawkins membagi dalam 17 frekuensi, di mana teman-teman tolong dirasakan ya. Kalau misalnya ada hal-hal ini sering keluar, ini adalah frekuensi rendah gitu. Yang pertama, yang paling rendah, Hawkins menyebutkan dengan angka 20, itu namanya adalah shame atau rasa malu. Jadi buat kalian-kalian ini yang sering malu, nggak pede, merasa hina, merasa sedih, menyedihkan, miserable gitu ya bahasanya, jangan sering-sering di situ deh. Ya, naik satu level disebut guilt, perasaan bersalah mulu. Aku ini ibu yang nggak solehah misalnya. Aku ini orang tua yang nggak benar, jadi ngerasa salah mulu. Itu levelnya 30. Itu nggak bagus gitu. Yang ketiga disebut apati. Apati itu hopeless atau yang disebut keputusasaan. Jadi teman-teman dicek aja sih setiap bangun pagi, antusias nggak? Once bangun pagi, nah itu tuh paling jujur biasanya pas bangun pagi sih ya. Jadi kalau bangun pagi, gitu. Nah, itu jangan-jangan apati gitu. Yang berikutnya disebut duka cita, yang lagi kita bahas itu yang namanya grief, itu levelnya 75, yaitu banyak penyesalan gitu. Banyak kalau dulu gitu. Tahu gitu dulu aku nggak milih kamu. Nah, kamu yang milih, kamu yang nyesal ya, kan aneh gitu. Tahu gitu, nah gitulah. Jadi orang yang duka atau grief banyak penyesalan, dia banyak menyesali masa lalu gitu. Dan lupa bahwa apa yang dipilih di masa lalu juga pilihan kita kan gitu ya. Dan artinya ya balik lagi, semua di situ pasti ada konsekuensi gitu. Nah, naik satu level yang lebih baik dari grief, itu yang disebut dengan fear. Jadi mendingan takut daripada duka cita gitu, karena energinya lebih gede. Yang naik berikutnya, kalau udah melampaui rasa takut, kita pasti punya hasrat atau yang disebut desire. Tapi ini biasanya jadi craving gitu ya. Jadi craving, jadi banyak pengen, jadi banyak mau. Tapi nggak apa-apa, mending banyak mau daripada apatis. Kenapa? Karena kalau banyak mau, energinya berjalan gitu. Berikutnya adalah anger. Mending marah daripada apatis. Mending marah daripada banyak duka cita gitu. Nah, supaya nanti masuk ke pride, itu juga masih dalam level hati-hati ya, karena itu di bawah 200 gitu. Nah, level yang paling aman itu namanya courage atau keberanian. Dan di situ kita mulai bisa masuk ke level afirmasi. Jadi teman-teman sorry ya,
Kalau misalnya afirmasi di kelas duka cita, kayaknya nggak bisa gitu. Makanya ada courage dulu di situ, baru nanti akan masuk trust, optimis, dan seterusnya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini semua hal-hal yang terjadi dalam keseharian kita. Coba cek lagi ada di mana levelnya. Banyak orang yang nggak pernah ngecek perasaannya, frekuensinya, ya udah jalan-jalan aja, dia nggak tahu dia lagi ada di level mana gitu. Karena ini penting banget dalam perspektif Hawkins gitu ya. Jadi kita masuk ke grief hari ini, duka cita, which is dimana si grief ini juga sangat penting untuk kita regulasi gitu. Karena banyak yang nggak sadar kalau dia lagi grief atau duka cita gitu. Oke ya teman-teman ya, saya rasa pembukaannya itu. Dan kita akan menyelami episode 27 ini santai, relax, fokus gitu. Sebisa mungkin menyaksikan ini nggak sambil ngapa-ngapain sih. Sebisa mungkin ya, tapi kalau sambil ngapa-ngapain juga nggak apa-apa. Karena begitu kita melatih fokus, kita lagi melatih untuk bisa hadir utuh di sini saat ini gitu. Ya teman-teman ya. Oke, saya mau lanjut ya. Aduh, saya nggak tahu kenapa pengen memulai dari Serenity Prayer terakhir yang kita bahas. Ini keren banget sih ya. Jadi yang pernah dengar Serenity Prayer atau apa ya, prayer itu kan doa lah ya. Jadi ini bahasanya adalah doa ketenangan gitu. Nah, saya mau mulai dari sini teman-teman. Energi-energi yang terikat dalam emosi negatif sebelumnya sekarang dibebaskan sehingga aspek-aspek kepribadian lebih sehat sekarang disegarkan kembali. Aspek-aspek kreatif dari pikiran mengembangkan peluang untuk situasi kehidupan baru dan opsi lebih lanjut untuk pertumbuhan dan pengalaman. Disertai dengan semangat yang baru, ajaran yang terkenal dan banyak dipraktekkan adalah Serenity Prayer. Jadi teman-teman gini ya, dengerin ini baik-baik dan ini penting banget. Seperti biasa, Letting Go ini racikan saya meracik dari beberapa perspektif gitu ya. Saya masukin aja cemplung-cemplungin di sini. Dan harapannya adalah teman-teman tidak menerima ini mentah-mentah, dikunyah dengan racikannya masing-masing, supaya nanti rasanya lebih custom atau lebih pas buat kita semua. Ada dua hal teman-teman, tolong ini baik-baik. Setidaknya tubuh kita dalam keseharian itu ada dua mode. Kalau di handphone itu ada ring, itu berarti bunyi, atau ada silent, itu berarti dia diem. Oke, jadi ada ringing, ada silent. Nah, mode yang pertama itu disebut creative mode. Creative mode itu berarti kita lagi ada di level vibrasi yang bagus lah gitu kira-kira. Yang kedua itu disebut fight or flight. Jadi fight or flight itu biasanya orang ketika stres, depresi, anxiety, itu dia akan dalam keadaan fight or flight. Fight or flight itu artinya apa? Tubuh bersiap-siap emergensi untuk menghadapi sesuatu yang emergensi gitu. Makanya teman-teman kalau lagi fight or flight, dalam konteks ini semua energi itu biasanya lari ke tangan atau lari ke kaki. Jadi bawaannya pengen kabur, kalau nggak pengen mukul gitu. Itu kalau kita lagi tertekan, kalau kita lagi dalam keadaan ya takut, emergensi gitu, pilihannya cuma ada dua, ngelawan atau kabur. Kira-kira gede ya kabur, kira-kira rasio kita bisa dilawan ya kita lawan. Nah, mode ini kalau diulang-ulang terus setiap hari banyak hadir, itu akan menimbulkan stres hormon. Dan stres hormon itu membunuh imunitas gitu. Jadi stres itu bagus teman-teman. Stres berlebihan tuh nggak bagus. Ya, stres itu perlu, tapi berlebihan itu nggak bagus. Nah, yang menarik adalah kalau kita ada di fight or flight-nya sering, berarti tubuh kita tuh lagi tidak melakukan repair and growth namanya, tidak melakukan perubahan atau perbaikan. Makanya, Pak, saya pernah bikin polling ya, begitu saya tanya, apakah Anda merasa kreatif? Hampir 70% ngerasa enggak loh. Kenapa? Karena kreativitas nggak mungkin terjadi kalau kita lagi dalam keadaan emergensi gitu. Makanya orang kreatif itu ngelihat solusi, orang yang fight or flight itu tuh ngelihat masalahnya gitu. Dan itu semuanya tergantung sudut pandang dan latihan kita gitu. Ya, itu kata kuncinya. Nah, jadi pilihan ya, teman-teman mau ada di mode kreatif lebih lama setiap hari, atau ada di fight or flight lebih lama setiap hari, itu pilihan. Dan itu kalau nggak dilatih nggak bisa. Karena kata kuncinya adalah latihan gitu. So this is called Serenity Prayer. Ini yang disebut dengan yang namanya Serenity Prayer. God, grant me the serenity to accept the thing I cannot change.
the courage to change the thing I can, and the wisdom to know the difference. Gila ya, menyedihkan banget nggak ini ya? Gitu. Kenapa coba sedih? Karena kalian nggak ngerti gitu apa maksudnya. Ya, kayak supaya ngerti saya terjemahin ya. Pasti tadi sedih banget, ini sedih ya. Kenapa nggak ngerti gitu masalahnya ya? Tapi nggak apa-apa sih. Ya, nih saya terjemahin gini. Kalau saya pakai terjemahan bebas yang dari versi saya menerjemahkan di dalam sudut pandang ini gitu. Jadi Serenity Prayer ini salah satu yang ada di buku Hawkins untuk gimana kita rilis untuk mendapatkan yang namanya ketenangan. Oke. Jadi dalam Serenity Prayer kalimatnya gini teman-teman. Oke, dirasain ya. Coba dirasain. Tuhan yang terkasih dan tersayang, berikanlah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Berikanlah aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang mampu aku ubah. Dan berikanlah aku kebijaksanaan untuk memahami perbedaannya. Keren gak? Kalimat terakhirnya asik sih. Berikanlah aku kebijaksanaan untuk memahami perbedaan mana hal yang bisa aku ubah dan hal yang tidak mampu aku ubah. Ini kalau salah kamar, itu pasti chaos teman-teman. Kalau salah kamar, itu pasti muter-muter, sehingga yang merasa bisa aku ubah ternyata realitas yang tidak bisa aku ubah, pun sebaliknya. Dan yang menarik adalah ketika kita terlalu sibuk mengatur sesuatu yang tidak bisa aku ubah, kita akan muter-muter di level yang sama gitu. Oke? Itulah yang disebut doa ketenangan. Nah, kegagalan untuk berproses melalui emosi terkait dengan kesedihan dan peristiwa kehilangan bisa menyebabkan kebuntuan kronis pada salah satu komponen emosi tersebut. Hingga hal itu bisa mengakibatkan depresi dan penolakan yang berkepanjangan. Rasa bersalah kronis atau penolakan untuk berproses melalui emosi yang terkait dengan kehilangan bisa mengakibatkan reaksi duka cita tertunda dan penyakit fisik. Ya, jadi apa yang terjadi pada fisik itu menariknya adalah penahanan regulasi emosi yang tidak baik gitu. Kita ulang ya. Serenity Prayer. Tuhan yang terkasih dan tersayang, berikanlah aku ketenangan. Ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang mampu aku ubah. Dan kebijaksanaan untuk memahami perbedaannya. Amin. Dan kata kunci di doa ini yang terakhir adalah wisdom. Bijaksana gitu. Makanya teman-teman, dalam perspektif teologis ya, misalnya benar salah tuh level paling rendah banget. Jadi kalau dikit-dikit benar salah, itu tuh level paling rendah tuh. Makanya nggak ada kata-kata berlomba-lombalah dalam kebenaran, tuh nggak ada. Jadi please teman-teman, sebisa mungkin ada skill yang gak usah ngerasa benar gitu. Karena saya mengutip dari satu statement Rasulullah gitu ya misalnya. Ditanya sama sahabatnya bahwa siapa sih orang yang paling salah? Simple jawabannya keren. Orang yang paling salah adalah orang yang merasa benar. Gitu. Selesai. Jadi nggak usah ngerasa bener lah. Kenapa?
Karena sebetulnya dalam hidup itu nggak ada benar salah. Yang ada adalah benar dan kebenaran yang lain. Karena semua juga ngerasa benar masalahnya. Gitu. Makanya level kedua, nggak ada kata-kata berlomba-lombalah dalam kebenaran. Makanya berlomba-lombalah dalam kebaikan gitu. Makanya puncaknya itu disebut wisdom. Wisdom itu disebut bijaksana. Dalam perspektif bahasa Arab, bijaksana itu namanya hikmah. Dalam perspektif yang lain, orang yang sudah bijaksana disebut Buddha gitu. Jadi Buddha itu adalah awaken, Buddha itu adalah bijaksana gitu. The wisdom itself gitu. Gitu ya, makanya kebijaksanaan, welas asih, memaafkan, udah deh. Itu nggak bisa terpisah satu sama lain gitu teman-teman. Oke? Kegagalan, udah ya ini ya tadi ya. Rasa bersalah kronis atau penolakan untuk berproses melalui emosi yang terkait dengan kehilangan bisa mengakibatkan reaksi duka cita tertunda dan penyakit fisik. Jadi ketika kita nggak letting go, nggak memaafkan, ya sakit gitu. Saya pengen ngulang video saya yang kemarin gini ya teman-teman. Ini Gabor Mate itu bilang gini, I really, dia bilang bahasanya yang tepat mungkin scare, takut kali ya, atau mungkin cemas lah ya. Saya sangat cemas dan saya sangat khawatir sih. Ketika seseorang yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya, bahwa tubuh ini tidak bisa memanipulasi perasaan. Maka mulutnya ngomong iya, tapi perasaannya ngomong enggak. Tubuh nggak bisa dimanipulasi gitu. Maka hal yang paling bahaya adalah menjadi orang yang terlalu baik. Itu danger tuh. People pleaser, nggak enakan, mengiyakan terus. Nggak bisa bilang no, nggak bisa bilang tidak, nggak bisa menolak. Dan itu sangat berpengaruh kepada penyakit fisik gitu. Anyway, gitu ya teman-teman. Jadi ya kita tahu ya, sering kita bahas bahwa berhentilah jadi orang baik, jadilah orang sadar gitu. Karena orang sadar itu pasti yes ke dalam dan yes keluar. Kita punya self boundary namanya, kita punya batasan. Kalau enggak ya enggak, kalau oke ya oke. Gitu ya. Dan itu yang penting untuk kita latih. Menariknya, termasuk saya sih, saat saya belum paham ini, saya merasa jadi orang baik itu keren gitu. Bisa ngeiyahin semuanya tuh keren gitu. Tapi lama-lama kesiksa juga kayak lilin yang menyinari sekitar tapi kebakar gitu teman-teman. Gitu ya, itu penting sekali gitu. Even sama siapapun itu penting. Karena maaf banget ya, tidak ada yang lebih berharga kecuali kita menyayangi diri sendiri, tetapi bukan untuk jadi egois, tetapi untuk menjadi self love gitu. Karena yang akan bareng terus tuh ya ini sih gitu. Sesayang apapun kita sama pasangan, sama anak gitu misalnya, nothing lasts forever gitu. Yang paling setia tuh ya ini gitu. Bagaimana kita akan membahagiakan mereka kalau di dalamnya nggak bahagia gitu intinya. Oke guys, jadi yang udah lama lupa untuk mencintai dirinya, ayo dong. Siapa yang akan ngurus kita? Siapa yang akan mencintai kita ketika kita terus-menerus craving, terus-menerus mencari, menggapai, meraih, terus mengharapkan cinta dari luar gitu. Itu pasti akan berujung kepada penyesalan lah gitu intinya. Oke, pasti kecewa. Mekanisme di balik proses ini dijelaskan dalam bab selanjutnya tentang hubungan antara pikiran dan tubuh. Mind-body connection. Pikiranmu bisa membuatmu sakit. Artinya apa? Pikiranmu bisa membuatmu sehat. Itu penting. Ya, ini disebut pelopor kan. Maka teman-teman Buddhis tuh bilang bahwa pikiran adalah pelopor, gitu. Makanya kalau ininya nggak beres, semuanya ikut nggak beres. Tapi ingat, semuanya berkaitan sama manas. Pikiran, perasaan, emosi. Sip. Jadi nanti kita akan bahas tentang manas. Gimana sih mind and body connection gitu. Perasaan adalah bahasa tubuh.
Pikiran adalah bahasa otak gitu ya. Jadi pikiran dan perasaan once ini sinkron, udah aja. Itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih stabil gitu. Kan ini sama ini suka nggak sinkron gitu ya teman-teman. Energi yang tertekan dari emosi-emosi yang tak terlepaskan muncul kembali melalui endokrin dan sistem saraf tubuh sebagai ketidakseimbangan energetik yang mengganggu aliran energi hidup melalui meridian akupuntur tubuh. Ini menyebabkan perubahan patologis pada berbagai organ tubuh, merupakan fakta yang terkenal bahwa tingkat kematian di antara keluarga yang berduka jauh lebih tinggi daripada penduduk kebanyakan, terutama di tahun pertama atau kedua setelah kematian. Jadi intinya banyak sedih cepat mati aja, udah gitu intinya. Ya tapi pilihan ya, kalau mau cepat-cepat nggak apa-apa, marah-marah, sedih, udah gitu. Padahal di satu sisi sel kita ini bertahan banget pengen hidup gitu. Jadi selnya mati-matian pengen hidup, sopir selnya mati-matian pengen mati gitu. Kan itu jadi kontradiktif gitu. Ya. Satu sumber rasa bersalah yang berhubungan dengan duka cita adalah amarah pada orang yang dicintai karena pergi. Aduh teman-teman, ini memang PR ya. Ditinggalkan sama orang yang dicintai itu PR sih. Amarah ini sering ditekan karena tampak tidak masuk akal bagi pikiran sadar. Keutamaan orang yang dicintai ditingkatkan dan dilebih-lebihkan dalam fantasi, dan perbedaan ini memperbesar rasa bersalah. Bagaimana kita bisa marah pada orang yang begitu hebat? Ada rasa bersalah karena marah kepada Tuhan, pencipta alam semesta, karena membiarkan peristiwa tragis itu terjadi. Tuhan gak adil banget sih, udah tahu sayang kok diambil gitu. Duh sayang ya, dia keburu pergi dan saya belum cukup waktu untuk membahagiakan dia gitu misalnya. Tuh maaf ya, itu mindset orang baik gitu, gak salah sih, tapi ya realitas gitu teman-teman. Seorang perempuan berusia 60 tahun datang ke kantor dengan banyak keluhan fisik. Ia mengalami serangan asma, alergi, bronkitis, pneumonia, dan semua jenis kesulitan bernapas. Selama psikoterapi terungkap bahwa ibunya meninggal 22 tahun sebelumnya. 22 tahun sebelumnya. Dan ia menyatakan bahwa yang menarik, ia tidak memiliki reaksi apapun terhadap kematian ibunya. Nah ini nih, sok-sokan, kamu kenapa? I'm fine. Nggak kenapa? Nggak apa-apa kok. Itu ya. Anehnya, meskipun itu adalah tanggung jawabnya, ia tidak memerintahkan batu nisan diletakkan di kuburan ibunya. Dari informasi yang diberikan, jelas ia memiliki hubungan yang sangat dependen pada ibunya. Terkait ibunya, ia bersikap ambivalen karena penolakan sang ibu untuk memenuhi semua kebutuhan dependensinya. Ntar teman-teman, ini ada diksi yang menarik tentang ambivalen. Ambivalen itu apa sih? Oke, ambivalensi merupakan keadaan perasaan yang terjadi secara bersamaan antara perasaan bertentangan terhadap seseorang. Oh, oke. Bertentangan. Oh, gini nih. Nih contoh ambivalen. Contoh nih ya, ambivalen tuh gini. Aku benci dia sama dia. Tapi diomongin terus setiap hari gitu. Ketemu teman yang satu, aku benci sama dia. Ketemu teman yang dua, aku benci sama dia. Katanya benci, tapi diomongin mulu. Jadi sebenarnya benci apa cinta sih? Gitu. Ya. Jadi ada sesuatu paradoks kali ya. Ya seperti mau paradoks lah gitu. Oke. Jadi mungkin di satu sisi sedih, tapi mungkin gengsi gitu. Enggak gitu. Tapi di satu sisi sedih banget, di satu sisi benci banget, tapi di satu sisi kayaknya aku sayang banget juga sih gitu. Ya. Ambivalen namanya. Dari informasi yang diberikan, jelas ia memiliki hubungan yang sangat dependen pada ibunya. Terkait ibunya, ia bersikap ambivalen karena penolakan sang ibu untuk memenuhi semua kebutuhan dependensinya.
Butuh berbulan-bulan baginya untuk mengatasi penolakan besarnya yang terkait dengan rasa bersalah atas amarahnya kepada sang ibu karena meninggalkannya. Amarah itu diarahkan kepada dirinya sendiri dalam bentuk penyakit. Jadi teman-teman, amarah keluar, ke dalamnya bentuknya penyakit gitu. Yang juga mengekspresikan ketidakberdayaan dan keinginannya untuk menjerit kepada ibunya. Hasrat yang tertekan untuk menangis karena kehilangan seorang ibu menciptakan perasaan tak bisa bernapas. Ia membenci dirinya karena perasaan cinta atau benci untuk ibunya, dan seluruh emosinya yang tertekan muncul kembali dalam bentuk beberapa simptom pernafasan, keluhan, penyakit psikosomatik. Ketika ia menangani perkabungannya yang tertunda, reaksi terhadap duka cita dan kehilangan mulai muncul ke permukaan. Perlawanannya pada upaya mengatasi emosi-emosinya dan bagaimana perlawanan itu menyebabkan gejala-gejala fisiknya menjadi gamblang baginya. Pada akhirnya, ia mengikuti pelatihan profesional tambahan untuk menjadi seorang terapis yang menangani orang-orang yang sekarat dalam sebuah program rumah sakit. Dahsyat ya teman-teman ya. Betapa ngeri, bukan ngeri sih, besarnya pengaruh amarah kepada kesehatan gitu. Itu dahsyat ya. Makanya kenapa sering diulang-ulang, kontrol amarah tuh penting banget gitu. Jadi mungkin kita belajar untuk lebih sadar bahwa kebencian kita keluar itu adalah senjata pembunuh utama untuk diri sendiri gitu. Itu mungkin ya kalau boleh saya rangkai dengan kata-kata sederhana gitu. Dahsyat, emang perlu latihan sih ya, mau nggak mau. Dari sifat proses yang telah kami deskripsikan, menjadi jelas bahwa perkabungan yang hebat, kehilangan dan reaksi-reaksi patologis yang mungkin terjadi dapat dicegah dengan pengakuan dini sedini mungkin. Udahlah, ngaku aja. Dan dengan pemasrahan terhadap perasaan-perasaan yang terkait ketika perasaan-perasaan itu masih ringan dan bisa ditangani tanpa penderitaan yang berlebihan. Untuk sebagian orang emang susah gitu ya untuk mengakui perasaan gitu. Sepertinya yang telah kita lihat, dasar dari semua perkabungan dan rasa kehilangan adalah keterikatan. Ditambah penolakan terhadap kenyataan bahwa tak ada hubungan yang abadi. Teman-teman, bentar ya. Saya lupa kok ini omongan siapa ya, bentar teman-teman. Nanti ingat sendiri. Dia bilang gini, siapapun kalian pasti akan ada waktu untuk berakhir, yang berpasangan akan berpisah, yang berteman akan berpisah, yang hidup akan berpisah, dan semuanya keterpisahan itu sesuatu hal yang gak bisa ditolak gitu ya. Dan itu realitas gitu. Makanya ketika kita bicara dalam konteks mati, kita tuh bukan takut mati, tetapi kita takut akan konsep mati. Yang boleh jadi kita ditipu abis-abisan tentang kematian, tentang ketakutan kematian. Dan menariknya adalah percaya lagi gitu. So itu kembali kepada belief system sih, gitu ya. Ya mau nggak mau ya, namanya hidup gitu, pasti balik gitu, dalam tanda petik. Hal yang paling pasti itu kematian gitu misalnya, gitu ya. Kita bisa mulai dengan melihat hidup kita, mengidentifikasi area-area keterikatan itu, dan bertanya pada diri sendiri, kebutuhan batin apa yang mereka penuhi untukku? Perasaan apa yang akan muncul jika aku kehilangan mereka? Bagaimana kehidupan emosionalku bisa diseimbangkan sehingga mengurangi keterikatan pada mereka? Semakin besar keterikatan kita pada apa yang berada di luar diri kita, semakin besar pula ketakutan dan kerapuhan kita terhadap kehilangan. Teman-teman, ini pakai bahasa yang simpelnya adalah melekat. Teman-teman ngerti arti melekat
atau mengidentifikasi dan menyamakan nggak? Ini kan penting banget untuk kita ngerti gitu. Kalau aku melekat kepada sesuatu, maka sesuatu yang aku lekatkan itu sama dengan aku. Contoh ya. Antara aku sama bolpen ini terpisah. Tapi kalau aku sudah membeli bolpen ini, bolpen jadi milikku. Ketika belakangnya udah ada ku sama dengan mengidentifikasi. Mengidentifikasi sama dengan idem menyamakan. Aku menyamakan diriku dengan bolpen. Buktinya apa? Bolpen ini dijatuhin sama orang, sakit hati. Bolpen ini hilang, stres misalnya ya. Dan kita tuh banyak banget mengidentifikasi dengan hal-hal yang wah dahsyat. Mengidentifikasi kepada anak, kepada pasangan, kepada mobil, kepada jabatan, kepada harta. Semua dirasa bahwa itu semua adalah aku gitu. Makanya mobil saya ketabrak, yang sakit di sini, mobil tetangga ketabrak biasa aja. Kenapa? Karena ada identifikasi. Aduh, itu penting banget untuk kita untuk kita regulasi gitu teman-teman. Teman-teman saya penasaran yang ngomong tadi. Kalau penasaran nggak bisa diapa-apain. The End of Faith. Ya, yang ngomong tadi namanya Sam Harris. Dia bicara tentang epiphany gitu. Sam Harris bilang, epiphany will come, dia bilang. Dan once kita hidup dalam emergency terus, ya jangan lupa bahwa kematian itu pasti gitu. Jadi, jangan sampai gimana ya bahasanya ya. Perjalanan menuju yang pasti itu dipilih gitu. Daripada banyak sedihnya, mendingan banyak happy-nya gitu misalnya. Dan itu adalah pilihan. Karena pada akhirnya kita punya expired date gitu intinya. Nah Sam Harris tuh ngomong gitu, itu keren sih. Ada di podcastnya dia tentang epiphany atau pencerahan gitu. Teman-teman saya boleh bacain sesuatu nggak? Jadi ingat ini Wah ini keren nih. Saya pernah bikin tulisan tentang si tulisan ini. Mana ya? Ntar ya teman-teman ya. Oke. Jadi saya mau bikin videonya khusus deh untuk ini. Ya teman-teman, gara-gara ingat Sam Harris, dengerin ini ya. Kita belok dikit boleh ya teman-teman ya? Oke nggak ini? By the way, dengerin ini baik-baik ya. Clear ya? Oke. This is something nice. Tulisan ini saya kasih judul Eternal Now. Keabadian di saat ini. Mungkin kita semua sering sekali kedatangan tamu yang bernama kebingungan dan khawatir. Hal itu terjadi ketika kita tidak benar-benar sadar sedang berada di mana saat ini. Adiksi untuk melekat pada masa lalu selalu menjadi pembanding pada kenyataan saat ini. Sadarkah dirimu bahwa kita selalu terkunci pada saat ini dan kita tidak bisa kabur dari saat ini? Kita tidak bisa lepas dan kita tidak bisa kemana-mana dan menolak masa ini. Adiksi ini banyak membuat kita semua menyia-nyiakan waktu ketika ternyata hidup berjalan semuanya normal, seapa adanya, sehingga menyia-nyiakan waktu menjadi sebuah kebiasaan yang tanpa sadar mengambil alih kesadaran diri. Adiksi ini membuat kita berlebihan terhadap sesuatu yang tidak tepat dan bisa jadi
membuat kita peduli kepada hal yang salah dan banyak menyesali terhadap apa yang kita sangat peduli. Adiksi ini membuat kita salah menaruh atensi dan fokus yang mungkin sudah dilakukan bertahun-tahun tanpa sadar, sampai datang hari di mana kita semua akan sakit, orang-orang yang kita sayangi akan meninggal, di mana saat itu mungkin akan timbul pertanyaan, kemana aja aku selama ini? Bahkan jika kita memiliki umur 100 tahun, kita tidak hidup selama itu. Karena kebanyakan terbuang sia-sia oleh adiksi itu. Pertanyaannya, sudah berapa lama kita benar-benar hidup? Sebaliknya, seberapa hebat kita merencanakan sesuatu untuk masa depan, seberapa besar antisipasi merasa masa depan yang dibuat, kenyataannya bahwa hidup hanya terjadi saat ini. Masa lalu hanya memori, masa depan hanyalah ilusi. Banyak orang mencari dan berharap untuk kebahagiaan di masa depan, dan masa depan itu tidak pernah terjadi. Kita selalu ingin menyelesaikan masalah dan terus-menerus fokus untuk mencari jalan keluar dari masalah. Padahal, teramat sangat memungkinkan untuk meninggalkan masalah itu sejenak untuk bisa menikmati hidup di sini saat ini. 27 Oktober 2023, 15.00 Jakarta. Itu jadi ingat memori itu teman-teman. Anyway, semoga ada sesuatu di tulisan itu. Lanjut ya. Cepet ya teman-teman ya. Itu sih pas saat itu ada kalimat, kemana aja kamu? Orang yang hidup 100 tahun tuh gak selama itu ternyata hidupnya. Mungkin ya beberapa tahun aja sih. Karena dalam 100 tahun jangan-jangan muter-muter di memori ilusi, memori ilusi, memori ilusi. Jadi hidup gak sih sebenarnya gitu. Oke. Seperti yang telah kita lihat, dasar dari semua perkabungan dan rasa kehilangan adalah keterikatan ditambah penolakan terhadap kenyataan bahwa tak ada hubungan yang abadi. Kita bisa mulai dengan melihat hidup kita, mengidentifikasi area-area keterikatan itu, dan bertanya kepada diri sendiri, kebutuhan batin apa yang mereka penuhi untukku? Perasaan apa yang akan muncul jika aku kehilangan mereka? Bagaimana kehidupan emosionalku bisa diseimbangkan sehingga mengurangi keterikatanku pada mereka? Semakin besar keterikatan pada apa yang berada di luar diri kita, semakin besar pula ketakutan dan kerapuhan kita terhadap kehilangan. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, mengapa kita merasa tidak lengkap? Mengapa aku merasa begitu kosong sehingga harus mencari solusi dalam bentuk ikatan pada orang lain? Sorry ya, saya agak nggak terlalu setuju dengan kata-kata, maaf ya. Kalau saya sebagai laki-laki, pasangannya perempuan, udah pasti dona gitu, ada kalimat gini, she complete my life. Dia melengkapi hidupku. Berarti belum lengkap gitu. Justru ketika kita mulai melengkapi diri, aku yang akan bisa menyalurkan untuk orang lain. Maka kalau aku sudah penuh dengan cinta, tugasku hanyalah memberikan cinta, bukan menagih cinta gitu. Ya, jadi kalau ada gambar-gambar di undangan-undangan pernikahan tuh ya, ada puzzle yang hilang satu gitu, terus dibilang, ini adalah puzzleku yang baru ketemu. Itu pret banget sih sebenarnya. Jadi gini nih suaranya nih. Oh nggak bunyi? Nah gitulah kira-kira ya. Jadi jangan sampai merasa bahwa siapapun bisa melengkapi kita gitu teman-teman. Nggak ada lah gitu. Ya, sama kayak sebelum nikah kan ngomong, he is the right man. Dia yang paling tepat dalam hidup. 3 tahun kemudian kecewa, udah pasti. Udahlah, nggak ada right man, nggak ada right spouse, nggak ada pasangan terbaik gitu, nggak ada.
semuanya tumbuh gitu. Nanti akhir-akhirnya apa coba? Kamu kok berubah sekarang? Namanya juga hidup ya, pasti berubah gitu. Jadi maunya gitu mulu dari dulu sampai akhir hayat gitu kira-kira. Anyway, kita bisa mulai melihat area ketidakdewasaan batin kita sendiri. Secara khusus kita perlu memeriksa di mana aku mencari untuk mendapatkan cinta alih-alih memberikan cinta. Ini keren sih. Ini Rumi banyak bicara tentang ini nih. Wah, nanti kita bikin khusus pembahasan tentang puisi Rumi ya teman-teman. Itu top banget. Semakin kita mencintai, semakin kuat kita menghadapi guncangan duka cita dan kehilangan. Dan semakin sedikit kita perlu mencari keterikatan. Ketika kita telah mengenali dan melepaskan semua perasaan negatif, dan kita terlepas dari kekerdilan diri hingga pengakuan pada keagungan kita, sehingga kesukacitaan kita berasal dari kesenangan memberi dan mencintai, maka kita akan kebal terhadap rasa kehilangan. Ntar ya, saya mau ulang alinea ini penting nih. Ketika kita telah mengenali dan melepaskan semua perasaan negatif, dan kita terlepas dari kekerdilan diri, hingga pengakuan pada keagungan kita, sehingga kesukacitaan kita berasal dari kesenangan memberi dan mencintai. Memberi dan mencintai, bukan menerima dan dicintai. Teman-teman, saya jadi pengen survei ya. Coba jujur ya teman-teman ya, ini bagian dari survei aja, nggak apa-apa ya. Teman-teman merasa dicintai nggak? Coba iya atau enggak, itu aja. Lucunya yang jawaban enggak di mana-mana lebih banyak loh teman-teman. Nggak apa-apa ya, kan ini bukan bener salah baik buruk, bukan ya teman. Bukan berarti kalau sekarang aku ngerasa nggak dicintai terus aku jelek, bukan. Kan tadi kita udah bilang, jangan pretending gitu. Ketika sumber kebahagiaan telah ditemukan di dalam diri, kita kebal terhadap kehilangan apapun yang terjadi di dunia. Aduh, ini punchline banget sih teman-teman. Saya garis bawah ya. Ketika kita mencermati kehidupan kita dengan seksama, kita melihat semua ikatan dan pelarian diri kita. Masing-masing merepresentasikan sumber penderitaan potensial di masa depan. Area-area yang sangat penting harus diperiksa dengan cermat, misalnya. Mari kita ambil contoh kegagalan menghadapi masalah-masalah ini dalam kasus sindrom pensiun. Nah, ini kan di sini ada yang udah pensiun. Ini kan usia-usia pada pensiun ya. Secara tradisional, sindrom pensiun bisa terjadi pada perempuan ketika pekerjaan membesarkan anak-anak berakhir karena anak-anak sudah dewasa dan meninggalkan rumah. Nah, ini pensiunnya ibu yang udah beres anak-anaknya dewasa, terus anak-anaknya udah pada pergi gitu. Ini yang disebut dengan yang namanya emptiness syndrome. Oke? Juga pada para lelaki ketika mencapai usia pensiun atau kehilangan pekerjaan atau karena cacat fisik sehingga tak sanggup melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Reaksi yang biasanya terjadi pada usia paruh baya itu disebabkan oleh penolakan yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Seringkali ada kekurangan ketika menghadapi hal yang tak terhindarkan dan membuat rencana aktivitas lain yang diharapkan mampu memuaskan kebutuhan batin yang sama, yaitu penghargaan pada diri sendiri. Perasaan masih menjadi orang penting, hasrat untuk merasa terus dibutuhkan dan bermakna, dan keinginan untuk memberikan kontribusi dan menjadi produktif. Nah, itu sih. Jadi dulu sebenarnya nggak pensiun juga, tapi anggap aja gitu ya. Dulu waktu pensiun di dunia entertain gitu ya, beda lah ya, sekarang nggak gitu. Itu menarik sih teman-teman, bahwa apa ya, gimana ya saya bisa ngasih kata-kata gini, jangan gini, ini menarik nih teman-teman.
ada satu perasaan gitu. Dulu sebelum saya masuk TV, ada craving yang kayaknya terkenal enak deh gitu. Dan mungkin teman-teman belum pernah merasa jadi orang terkenal ya, misalnya ya. Ternyata nggak enak gitu. Ternyata begitu masuk kepada sesuatu yang diinginkan pada saat craving tadi gitu ya, begitu orang ngeliat, tahu lah, apalah, gimana lah, ternyata apa yang dipengenin dalam bentuk craving itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Tetapi ketika ada attachment, di mana mau melepaskan masa itu juga, wah, pergulatan batinnya dahsyat gitu teman-teman. Itu yang saya rasain ya. Jadi ketika lepas dari dunia TV gitu misalnya, ini pengalaman subjektif saya, ini kalau kita ngomongin ya pensiun gitu. Itu yang ngebuat mungkin kalau sekarang ada kata yang disebut post power syndrome gitu ya. Nah itu PR banget sih gitu. Itu salah satunya, dan setiap kita pasti punya pengalaman masing-masing ya terhadap itu gitu. Makanya hati-hatilah terhadap pujian. Karena banyak nyamuk yang mati karena tepuk tangan. Jadi kalau banyak tepuk tangan, hati-hati juga. Nyamuk bisa mati gara-gara tepuk tangan gitu kira-kira teman-teman. Itu sih bahasanya. Ini contohnya kan tepuk tangannya kayak gini. Nah itu banyak nyamuk yang mati itu. Nah artinya apa? Attachment itu emang PR sih. PR banget gitu. Dan berputar-putar di wilayah itu tuh perlu apa ya? Perlu kesadaran gitu. Ya, gitu teman-teman. Antisipasi terhadap hal yang tak bisa dihindari dan persiapan untuk itu kini menyebabkan ketidaknyamanan yang relatif kecil jika dibandingkan dengan duka cita dan kehilangan traumatis di kemudian hari. Jadi jangan sampai gede udah di puncak ya besar baru disadari, ya sebisa mungkin kita mereduksi gitu ya teman-teman. Jadi gini, kalau sekarang mulai sadar bahwa aduh ternyata banyak banget yang dipendam, udah mendingan cepet-cepet gitu daripada nunggu tahun depan gitu maksudnya. Ya. Kita bisa melihat hubungan cinta kita dan memeriksanya secara jujur. Nggak jadi nanya. Sejauh mana hubungan itu memenuhi kebutuhan batin kita? Nah tadinya mau nanya ini tapi nggak usah lah. Udah kelihatan dari jawaban sebelumnya ya. Sejauh mana kita benar-benar menggunakan orang lain, mengeksploitasinya demi kepentingan kita sendiri. Apalagi ini, udah malas nanyanya. Sejauh mana mereka ada hanya untuk melayani kebahagiaan kita. Untuk mengetahuinya, yang perlu kita lakukan adalah bertanya pada diri sendiri. Jika mereka jauh lebih bahagia ketika meninggalkanku, bagaimana perasaanku menghadapinya? Jangan-jangan dia lebih bahagia tanpa aku. Ayo, gimana? Ini nih pertanyaan sadis nih, Hawkins bisa aja emang ya. Di kapan-kapan kalau mood saya mau nanya, sekarang mah enggak. Jika mereka jauh lebih bahagia ketika meninggalkanku, bagaimana perasaanku menghadapinya? Ini akan menyingkap sejauh mana kita berusaha membatasi dan mengendalikan orang lain yang merupakan kemelekatan. Dan itu bukan cinta gitu. Banyak orang mengatasnamakan kemelekatan dengan atas nama cinta gitu teman-teman. Anyway. Ini kampret banget pertanyaannya ya. Sadis ya. Ya nanti kapan-kapan saya tanya. Meskipun nggak ditanya, udah dijawab di dalam juga sih masing-masing ya. Sekali lagi ya. Untuk mengetahuinya, yang perlu kita lakukan adalah bertanya pada diri. Oh, pertanyaannya pada diri sendiri, bukan untuk ditanyain nama kalian ya, kepada diri sendiri ini nih. Jika mereka jauh lebih bahagia ketika meninggalkanku, bagaimana perasaanku menghadapinya?
Oh, ini strong banget sih teman-teman. Wah, top. Oke ya teman-teman. Lebih dari 2000 tahun silam, Sang Buddha melakukan pengamatan seksama bahwa akar dari semua penderitaan manusia adalah hasrat dan kemelekatan. Attachment means roots of suffering. Dan sejarah manusia hanya membuktikan kebenaran pernyataannya. Apa solusi untuk itu? Seperti yang telah kita bahas, hanya aspek kecil dari diri kita yang membutuhkan ikatan. Diri yang kecil ini tunduk pada serangkaian program yang menakutkan dan tidak memadai, yang tanpa sadar kita biarkan menyetir hidup kita. Tujuan pelepasan adalah untuk melemahkan program-program tersebut sehingga program-program itu tidak lagi menyetir hidup kita. Kemudian kita bebas untuk berekspansi menuju kesadaran yang lebih luas. Diri kita yang lebih tinggi, untuk menuju kepada diri kita yang lebih tinggi. Aku 5, aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oh ya, itu belum dibahas sih di Letting Go ya. Tapi di live-live sebelumnya pernah saya bahas ya. Teman-teman juga boleh nonton itu di 3 Fakir. Cari aja di YT 3 Fakir gitu. Bagian dari diri kita yang disebut diri yang lebih agung, atau aku 2 lah ya, anggap begitu. Lebih memberikan cinta ketimbang mencari dan menuntut cinta. Akibatnya, muncul kesadaran bahwa kita selalu dikelilingi oleh cinta yang tidak terbatas. Cinta seorang otomatis tertarik pada orang yang penuh cinta. Cinta secara otomatis tertarik pada orang yang penuh cinta. Love attract love. Ya. Dengan terus-menerus melepaskan perasaan-perasaan negatif, kita menyembuhkan rasa sakit saat ini dan mencegah terjadinya rasa sakit di masa depan. Ketakutan digantikan oleh kepercayaan dan dengan itu muncul kebahagiaan yang mendalam. Imunitas terhadap duka cita karena kehilangan terjadi ketika kita mengganti ketergantungan pada diri kecil kita. Aku 3. Dengan ketergantungan pada diri sejati, aku 2. Kita mencari rasa aman pada diri sejati yang abadi, bukan pada diri kecil kita, yang sementara, yang ada waktunya, yang terlimitasi. Dan untuk menyadari bahwa ada yang lebih besar dari dirimu yang kecil ini yang hanya sebagai identitas, itulah diri sejatimu yang tidak terbatas. Kenapa sibuk kepada yang terbatas sementara yang tidak terbatas selalu menyertai? Terima kasih. Oke teman-teman, semoga ada something dari teman-teman yang bisa didapat di hari ini. Anyway, sebelum penutupan, pelajaran apa yang teman-teman dapatkan hari ini? Boleh tolong tulis di kolom komentar. Aku dapat ini deh, aku jadi ngerti ini deh. Ataupun aku nggak dapat apa-apa, it's okay. Tidak mendapatkan apa-apa pun adalah pesan, jangan lupa ya. Jadi ada orang yang bilang, sebel deh dia nggak ngebalas pesan aku. Ingat ya, tidak membalas pesan adalah pesan juga gitu. Oke teman-teman, please do self-love. Jangan lupa cintailah dirimu. Tidak akan ada yang bisa lebih mencintai apapun kecuali aku mencintai diriku. Dan ya kita terus belajar, terus berlatih. Karena tidak ada yang ahli, tidak ada yang terbiasa kalau tanpa membiasakan dan melatih. Selamat melatih, sampai ketemu di Letting Go 28. Love you all. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para kembali yang isinya karena kita antara teman